Kan guru-guru kita yang mungkin di masa pandemi seperti ini lama tidak bersua ya dengan anak-anak, tidak lama tidak bertatap muka di sekolah, dan salah satu inovasinya kita bisa banyak belajar, bisa di mana saja, dan salah satunya melalui radio Tutup Padang dalam program Berdatang. Dan program Berdatang ini hasil kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber kita, ada Ibu Yuliana dan juga Ibu Sri Astuti. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat Bu ya. Semangat. Iya, sehat tentunya, apalagi di masa pandemi ini harus benar-benar sehat ya. Kangen sama sekolah Bu? Banget, kangen banget. Kangen sekali ya. Apalagi sama anak-anaknya ya Bu ya. Banget. Dan memang di masa pandemi ini semuanya terdampak, dan salah satunya juga dari pendidikan juga Bu ya, yang sangat-sangat luar biasa. Dan walaupun tidak turun ke sekolah ya, ibu-ibu guru kita semuanya tetap sibuk ya, karena ekstra kayaknya kesibukannya daripada yang biasa. Kenapa? Karena daring ini luar biasa Bu ya. Iya. Baik melalui video conference mungkin di sekolah, Video pembelajaran. belajar sama anak Bu ya. Macam-macam metodenya. Iya, bener banget Bu. Yang pasti harus terus semangat lah, yang pasti, dan mengharuskan kita untuk tetap produktif walaupun di pandemi COVID-19 ya. Baik Ibu Yuliana dan Ibu Sri Astuti, di pagi hari kita akan menyapa anak-anak untuk kelas 7 ya. Untuk kelas 7 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA ya. Dengan topik energi dalam sistem kehidupan. Nah, tentunya juga buat ibu-ibu semuanya di rumah, orang tuanya bisa mendampingi anak-anaknya sambil dengar radio sebagai penguatan ini Bu ya, di program Berdatang ini. Dan tentunya kita harapkan bisa menemani anak-anaknya dalam mengikuti siaran kami. Dan siaran kami juga bisa Anda simak, bisa Anda ikuti melalui live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id. Baik, menyingkat waktu, kita langsung saja kepada Ibu Yuliana dan juga Sri Astuti, kita serahkan. Silakan Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi menjelang siang. Semoga semua masih semangat karena sudah masuk siang ya. Salam sehat. Inilah siaran Berdatang belajar dari Radio Tuntung Padang FM 100,23 MHz. Siaran ini ditujukan bagi siswa-siswi SMP dan MTS kelas 7 di mana saja berada di lingkungan Kabupaten Tanah Laut. Pagi menjelang siang ini kami berdua, saya Yuliana SPD yang bertugas sebagai guru di UPTD SMP 2 Batu Ampar, bersama dengan saya Ibu Sri Astuti SPD, saya bertugas di UPTD SMPN 4 Batu Ampar. Mencoba untuk berbagi ilmu dengan pendengar, khususnya siswa-siswi SMP dan MTS Kabupaten Tanah Laut selama 1 jam ke depan dalam pembahasan mengenai pembelajaran IPA kelas 7 semester ganjil dengan materi energi dalam sistem kehidupan. Siswa-siswi yang berbahagia dan tentunya masih selalu semangat dengan mendengar program Berdatang kali ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan konsep energi, menjelaskan sumber-sumber energi, menjelaskan perubahan-perubahan energi yang terjadi di alam, khususnya yang berada di sekitar kita, sekitar rumah. Kemudian membedakan apa itu metabolisme karbohidrat, protein dan lemak, dan fenomena apa yang terjadi tentang transportasi energi dan metabolisme pada sel. Untuk materi energi, berbagai sumber energi dan sumber energi buat tubuh nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sri. Ya, terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa bertemu meskipun hanya lewat radio Tuntung Padang FM, radio kesayangan kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak Ibu dimanapun berada, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang energi dalam sistem kehidupan. Mungkin Ibu mau tanya dulu Bu Yuli. Ya, pernah siap, Bu. Pernah lari-lari Bu lalu merasa lelah? Oh, sering Bu.
Apalagi usia sekarang Bu, lari itu kalaunya lama-lama capeknya Bu, subhanallah. Ya, berarti apa yang harus kita lakukan setelah lari terus merasa lelah? Berarti apa yang harus kita lakukan yang pertama dulu? Istirahat Bu. Istirahat, betul pasti. Ya. Duduk, apalagi di samping kipas angin. Nah, betul Bu. Iya, sambil minum minuman yang menyegarkan. Jus kah? Ya, jadi lapar jadinya Bu. Dingin lagi Bu ya sekarang. Ya, jadi hal ini perlu kita lakukan karena kita sudah kehabisan energinya. Nah, begitu juga dengan peralatan elektronik yang memakai baterai. Jika peralatan tersebut digunakan terus-menerus, ya, maka lama-kelamaan alat elektronik itu tidak akan bisa bekerja lagi, bahkan bisa mati, ya. Berarti karena dia kehabisan energi. Berarti HP itu Bu kalau pencet lama dipakai habis energi itu Bu. Iya, makanya perlu dicas, apalagi dipakai main game nih. Ayo anak-anak ibu di rumah yang sering main game. Katanya belajar Bu ya, pakai HP, ternyata game online. Iya. Mudah-mudahan di anak ibu di rumah tidak ada yang seperti itu ya. Nah, sekarang apa sih energi itu? Nah, ayo kita temukan jawabannya sambil berdiskusi dengan Ibu Sri dan Ibu Yuli di sini. Ayo sambil mikir di rumah, apa sih Bu energi? Ya, mobil-mobilan elektrik itu tidak dapat berjalan tanpa adanya baterai. Ya, berarti baterai adalah sumber energi. Kemudian kendaraan bermotor tidak akan berjalan tanpa ada bahan bakar. Nah, berarti bahan bakar adalah sumber energi. Kemudian jika saklar lampu di rumah dimatikan, mati semua Bu. Iya, berarti alat-alat listrik yang terhubung dengan saklar itu tidak akan menyala. Berarti hari ini terjadi karena tidak ada aliran energi yang menghidupkan alat-alat tersebut. Nah, kita manusia itu pasti membutuhkan energi untuk apa? Untuk apa Bu? Energi kita untuk bekerja, bergerak Bu. Ya, bergerak. Kemudian apa lagi? Bernapas, ya seperti kita saat ini. Jadi perlu energi. Nah, ya, bicara aja perlu energi Bu ya. Iya, perlu energinya. Kemudian banyak hal yang kita kerjakan itu memerlukan energi. Nah, kemudian energi juga menyebabkan mobil dan motor itu dapat berjalan. Kemudian pesawat terbang dapat terbang karena adanya energi. Begitu juga kereta api. Nah, kereta api dapat berjalan cepat karena adanya energi. Energi itu menyalakan peralatan listrik kita di rumah juga ya. Jadi tepat nggak kira-kira kalau energi itu ada di mana-mana ternyata? Benar sekali Bu. Ada di mana-mana, di tubuh kita juga ada Bu ya. Iya, bahkan tumbuhan dan hewan juga membutuhkan energi untuk tumbuh dan berkembang. Nah, demikian untuk melakukan usaha itu diperlukan energi. Jadi energi terdapat dalam berbagai bentuk. Nah, lantas konsep energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau juga melakukan suatu perubahan. Nah, berarti itu namanya energi ya Bu ya? Ya, jadi diulang lagi ya anak-anak ibu, mudah-mudahan di rumah bisa menyimak dengan baik. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, kira-kira bisa disimak ya anak-anak ibu dimanapun berada, khususnya pendengar radio Tuntung Pandang. Kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, itu macam-macam bentuk energi. Apa saja? Yang pertama, energi potensial. Nah, energi potensial itu ada berapa Bu Yuli? Jadi nanya sama Bu Yuli ini. Banyak Bu, ada energi potensial gravitasi bumi ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu Yuli. Satunya apa lagi Bu Yuli? Energi potensial elastisitas. Ya, dua sekarang energi. Energi potensial itu ada dua ya, energi potensial gravitasi, kemudian energi potensial elastisitas. Nah, apa itu energi potensial gravitasi? Yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena terletak di atas permukaan bumi. Nah, bisa membayangkan nggak Bu Yuli? Kira-kira di mana itu?
Berarti bendanya diletakkan di atas ketinggian, benar nggak Bu? Iya, di atas ketinggian. Misalnya ini ada pulpen ya, kita letakkan di atas meja. Nah, jadi memiliki energi potensial karena ketinggiannya. Jadi semakin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, maka makin besar energi potensial gravitasinya. Ayo Bu Yuli, dulu pernah nggak panjat-panjat pohon mangga? Waktu kecil itu kalau lihat pohon mangga segede-gede itu pasti naik. Nah Bu, kalau sudah naik di atas, nongkrong di dahan sambil ngambil mangganya, sambil nah, makan, sambil makan di sana bawa garam. Mungkin jadi enak Bu. Habis itu ada energi potensialnya Bu. Ya jelas, karena pohon mangganya tinggi apa enggak? Ya, lumayan Bu, namanya anak-anak nggak ngerti tinggi, pokoknya enak. Kalau jatuh biasa pasti sakit itu. Nah, berarti ada energi potensialnya. Kalau dahannya rendah sakit juga Bu? Ya sakit juga, tapi kan energinya agak berkurang dikit lah. Karena pengaruh ketinggian ya Bu ya. Iya, karena pengaruh ketinggian itu Jadi tadi. semakin tinggi kita naik, berarti energi potensialnya tuh semakin besar. Semakin besar, betul sekali Bu Yuli. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah juga bisa paham ya apa yang sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya energi potensial elastisitas. Nah, apa itu? Itu adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan atau yang ditekan. Nah, kalau yang diregangkan ini kira-kira apa ya Bu Yulia? Itu kalau kita jalan-jalan ketemu ini, kalau di daerah kita Batu Ampar Bu ya, banyak kok ini. Kebetulan kami ini sama-sama dari Batu Ampar. Banyak kebun karet, sawit. Nah, ada burung bagus di sana. Kebetulan ada punya ketapel. Lengkap nih peralatannya. Jalan-jalannya bawa peralatan lengkap. Bawa ketapel. Nah, itu masuk nggak Bu energi elastisitas? Ya, kalau ketapelnya ditarik apa enggak dulu? Ditarik bukan iya berarti. Nah, iya, karena ketapelnya itu diregangkan, makin kencang kira-kira meregangkan ketapelnya, kira-kira potensi kena sasaran itu makin pas ininya Bu, pas burungnya kena Bu. Burungnya pingsan Bu. Ya, berarti energi potensial elastisnya tinggi, kuat berarti, besar. Iya. Kemudian yang bisa juga selain ketapel apa ya Bu Yulia? Anak panah ya, busur panah. Ya, jadi contohnya karet ketapel dan busur panah. Sekarang yang ditekan kira-kira apa ya Bu ya, yang ditekan? Ini Bu yang di mainan anak-anak itu Bu, yang ada pernya. Oh iya, yang ada pernya, bener Bu Yuli. Nah, yang ada pernya. Jadi makin jauh kita menekan peregangan penekanannya itu, pernya itu, jadi makin besar juga energinya ya. Kalau mungkin ibu punya ayunan anak-anak di rumah ya, pakai per itu menidurkan anak, makin tarik makin kencang, makin besar ini. Iya, makin lama dia bergeraknya. Nyenyak tuh tidurnya. Oh, jadi ngelantur ke situ ya Bu ya. Namanya ibu-ibu. Kemudian energi potensial ini juga dapat dirumuskan secara matematis loh Bu, dengan rumus EP sama dengan M dikali G dikali H. Atau bahasa singkatannya manggah ya Bu ya. Manggah, nah bujur bener Bu. Manggah, jadi makin naik pohon makin tinggi makin manggah, makin jatuh makin sakit. Nah betul sekali. Karena EP-nya makin besar. Jadi silahkan anak-anak ibu di rumah kalau mau punya nama sendiri untuk lebih mudah menghafal rumus ya. Nah, di sini ada keterangannya. EP itu adalah energi potensial dengan satuan joule ya. Kemudian M-nya itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Kemudian G itu percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan H ini yang sangat berpengaruh sekali itu adalah tinggi benda di atas permukaan tanah dengan satuannya meter. Nah, ini tadi ada penjelasan tentang energi potensial. Nah, selanjutnya energi apa lagi ini? Energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak atau berpindah tempat. Contohnya, air mengalir di waduk akan menggerakkan turbin. Atau kita ketika bersepeda, otot kaki berkontraksi untuk mendorong pedal sepeda.
Nah, itu tentang contoh dari energi kinetik. Nah, energi kinetik ini juga dapat dirumuskan secara matematis, ya. Eka sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2. Nah, Eka itu adalah energi kinetik, satuannya Joule. M adalah massa benda, kilogram, ya. V adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, jadi ada energi potensial, ada energi kinetik. Kira-kira apa lagi ini, Bu? Energi yang berikutnya. Ada energi kimia, benar gak, Bu? Energi kimia. Iya. Sama energi listrik, Bu. Nih, Oh, lagi nyala-nyala ini kan listrik. benar, ya. Energi kimia dulu ya, kita jelaskan. Ya. Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu zat. Ya. Misalnya, makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Nah, berarti sangat perlu ini makan ini. Ini mungkin anak-anak ibu di rumah kalau sekolah ditanya sudah sarapan pagi apa belum? Jawabannya banyak apa, Bu? Belum. Aduh, gimana untuk beraktivitas, untuk mikir atau belajar ya. Pelajaran, Bu, ya. Perlu energi. Makanya pentingnya sarapan pagi di sini, Bu, ya. Sarapan paginya nggak pasti mewah ya, Bu, ya. Nanti dijelaskan di nanti ada bagian tersendiri. Pokoknya untuk energi agar kita bisa belajar dengan benar, nggak pusing nanti sebentar-sebentar belajar pusing. Ya, akhirnya ngantuk. Ditanya apa? Belum sarapan. Ya, jadi contohnya energi kimia lainnya adalah bensin yang mengandung energi kimia sehingga dapat digunakan untuk menggerakkan mesin. Nah, selanjutnya energi yang berikutnya yang terakhir adalah energi listrik. Nah, tentunya listrik ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari, dari mau tidur sampai bangun lagi sampai mau tidur lagi. Nah, semuanya tidak terlepas dari listrik ini. Jadi kalau listriknya padam, waduh, rame nih. Rame banget. Apalagi batu ampar ya, Bu, ya. Sering mati lampu. Langganan. Bukan curhat, Bu, ya. Kemudian energi listrik ialah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik, ya. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Misal untuk menyalakan apa ya, Bu, ya, kira-kira di rumah tangga. Ini menyalakan kipas angin, Bu. Kipas angin. Kalau kemudian kalau gelap-gelap malam berarti perlu dinyalakan lampu. Ya, terus apa lagi kira-kira ya digunakan? Teknologi sekarang, Bu, ya. Capek, Bu, nyuci banyak. Iya. Berarti perlu untuk menghidupkan mesin cuci. Jadi cepet bisa sambil ngopi, cucian. Selanjutnya kalau pengen yang segar-segar, tadi habis lari-lari kemudian merasa lelah, berarti perlu apa? Perlu alat listrik apa? Kulkas, Bu. Oh iya, kulkas. Wah, pintar ini ibu-ibu nih kalau dibawa bicara soal rumah tangga. Ada pelajaran, Bu, ya. Kita masih kelas 7. Nah, tapi kan ada di sekitar kita semua. Iya, karena itulah pelajaran IPA ya. Jadi tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Itu enaknya. Karena IPA itu asik, Bu, sebenarnya. Iya, sebenarnya asik, mengasihkan, benar. Nah, boleh? Bisa kita lanjut ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah juga tidak merasa capek, tidak merasa bosan ya mendengarkan celotehan ibu berdua di sini. Lanjut, kemudian apa saja sih sumber energi itu? Ya, jadi energi itu didapatkan dari berbagai sumber apa saja. Nah, jadi semua kegiatan makhluk hidup itu memerlukan energi ya. Energi itu tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Namun energi dapat diamati dari akibat yang ditimbulkannya. Jadi sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi ada dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Nah, kita bahas dulu ya yang sumber energi tak terbarukan. Adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Ya, contoh
Yang pertama, energi hasil tambang bumi. Kira-kira apa saja ya Bu ya? Energi hasil tambang bumi. Ini yang lagi banyak antri Bu, minyak Bu. Minyak. Ya. Yang kalau lewat jalan itu pom bensinnya lagi rame itu minyak ya Bu ya? Iya, minyak bumi ya. Ada lagi batu bara, gas alam. Nah, kemudian batu bara, gas alam, minyak bumi itu merupakan bahan bakar fosil ya, yang terbentuk dari fosil tumbuhan dan hewan yang sudah melapuk kira-kira berapa tahun ya Bu ya? Jutaan tahun. Jutaan tahun di dalam bumi, nggak simsalabim jadi enggak. Iya, prosesnya sangat lama sekali ya. Jadi untuk memperoleh batu bara, gas alam dan minyak bumi itu diperlukan penambangan ya, penambangan ke dalam perut bumi seperti di daerah kita tanah laut ini. Di mana ya Bu? Kira-kira yang banyak mungkin tambangnya? Di daerah Kintab ya Bu ya. Nih anak-anak yang daerah Kintab, Jorong mungkin mengerti nih namanya tambang ini kayak gimana. Penambangannya apa yang di daerah Salaman kalau nggak salah Bu ya, situ tambang ya? Oh ada juga ya Bu ya? Nggak tahu sih. Katanya di situ banyak tambang. Oh iya benar berarti. Nah berarti kita harus bijak berarti menggunakannya ini karena dia tak terbarukan tadi. Jadi memperolehnya itu perlu jutaan tahun ya, baru bisa ada lagi. Itu pun kalau kita sempat Bu. Sedangkan umur kita di dunia ini hanya berapa gitu? 60 tahun katanya Bu ya, selebihnya bonus. Katanya. Iya. Nah, lanjut lagi energi yang berikutnya adalah energi nuklir. Jadi ini energi nuklir juga termasuk energi yang tak terbarukan. Ya. Adalah energi potensial yang terdapat pada inti atom. Ya. Partikel nuklir seperti proton dan neutron itu tidak dapat terpisah melalui reaksi fisi dan fusi, namun memiliki massa yang lebih rendah ketika terpisah. Nah, adanya perbedaan massa inilah panas dapat dibebaskan melalui melalui radiasi nuklir. Radiasi nuklir Bu ya, ngeri ya, rasanya ngeri. denger ya radiasi nuklir. Ingat Jepang ini. Iya, ngeri. Pokoknya kalau sudah keluar dari bocor misalnya ya, wah udah merusak ekosistem semua. Kalau masih dalam proses pengolahan untuk bentuk energinya bagus Bu ya, banyak. Iya. Tapi kalau sudah masalah kebocoran, sudah ngeri. Ngeri, mudah-mudahan tidak ada ya. Tidak terjadi lagi. Makanya bijak tadi ya penggunaan energi Bu ya. Ya. Selanjutnya sumber energi terbarukan. Nah, ini kebalikannya ya. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Nah, contoh apa? Energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dari kotoran ternak. Nah, energi matahari adalah energi yang berasal dari panas matahari dan dapat diubah menjadi bentuk energi lain. Kemudian yang berikutnya PLTA. PLTA itu kira-kira apa ya Bu ya? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, ya. Jadi adalah pemanfaatan arus air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini disebut hidroelektrik. Komponen PLTA adalah generator yang dihubungkan oleh turbin dan digerakkan oleh energi kinetik air. Jadi PLTA itu tidak hanya menggunakan arus air di dalam waduk atau air terjun, tetapi juga bisa menggunakan ombak di lautan. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti anak-anak ibu yang posisinya berada di pinggir pantai ya Bu ya bisa menerapkan ini. Ya, jadi sebagai alternatif supaya energi biar PLN kita ini nggak keberatan Bu ya, mati terus. Nah, jadi ada alternatif lain untuk pembangkit listrik. Ya, mudah-mudahan di antara anak-anak ibu di rumah yang mendengar ini ada nanti punya cita-cita mulia ke depannya seperti ini. Mendirikan tenaga listrik, tenaga arus air. Iya, pembangkit listrik tenaga air PLTA ya. Kemudian yang berikutnya yang terbarukan lagi, energi apa? Energi angin. Ya, jadi angin itu tidak hanya dimanfaatkan angin sepoi-sepoi seperti itu saja ya. Jadi angin itu juga bisa sebagai sumber energi. Jadi energi yang memanfaatkan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau energi bentuk lain. Jadi kincir angin itu dibuat dalam skala besar untuk menyediakan angin di daerah yang
terisolir. Ini berarti di daerah pulau-pulau yang tidak bisa dijangkau Jangkau. oleh aliran listrik Bu ya, Iya. kayak PLTA, Ya. kayak Riam Kanan, Iya. misalnya daerah PLTU Asam-Asam. Nah, Iya. bisa digunakan alternatif energi angin. Iya, jadi jangan sedih kalau tidak ada listrik masuk desa ya. Jadi kita bisa menggunakan alternatif yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah energi tidal. Adalah energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut untuk menghasilkan energi listrik atau energi bentuk lain. Nah, energi tidal dikenal juga dengan energi pasang surut. Ya. Kayak laut-laut kita ya, pasang surut. Iya, gitu ya. pasang surut, Karena tanah lautnya kan daerah lengkap. Ya, tanah, laut. Pantai, ada pantai, ada lautnya, ada Iya. gunungnya. Nah, Jadi banyak sekali Potensi maksudnya. potensi untuk daerah tanah laut ini sebagai Pusat alternatif sumber energi. Kemudian yang terakhir biogas. Nah, kalau biogas ini mungkin langsung connect kita itu ke kotoran hewan ya, Bu, ya. Padahal nggak itu aja Bu ya, banyak. Jadi biogas ini adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik ya, atau fermentasi bahan-bahan organik yang degradable ya. Biogas ini dapat dibuat dari kotoran manusia tadi, jadi bukan hanya kotoran hewan ya Bu ya. Jadi kotoran manusia, kotoran hewan ataupun sampah organik yang degradable tadi. Nah, biogas ini mengandung metana dan karbon dioksida sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti gas alam. Nah, mungkin itu saja Bu yang dapat disampaikan ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu di rumah bisa bijak ya, menggunakan energi kita. Jadi alangkah baiknya kita gunakan semboyan hemat energi, hemat biaya ya. Mungkin itu saja, terima kasih. Nanti dilanjutkan. Ya, sekarang Ibu kembalikan ke Ibu Yuliana. Silakan Bu. Oh iya, mau break dulu sebentar Bu? Boleh. Oke, untuk menghela napas dulu Bu ya. Iya. Dan memang banyak di keseharian kita ini banyak mata pelajaran yang tanpa kita sadari bahwa itu sebuah pelajaran Bu ya. Energi. Dari Ibu ke radio juga sudah energi ya. Bu, ya? Iya. Dan semua peralatan kita di sini juga menggunakan energi listrik. Oke. Baik siswa-siswi di rumah khususnya untuk kelas 7 ya dalam mata pelajaran IPA hari ini kita akan lanjut lagi untuk mendengarkan satu buah lagu dulu. Ya, dan kita kembali lagi di program berdatang di pagi menjelang siang hari ini bersama Ibu Yuliana dan juga Ibu Sri Astuti ya. Tadi sudah kita dengarkan materi kita dengan bermacam-macam energi ya. Energi banyak macamnya. Ada tadi sempat terdengar ada energi kinetik ya, ada energi listrik, ada ya banyak-banyak lah semuanya lah. Energi panas dan semuanya tentunya buat ada di rumah bisa menyaksikan siaran radio ini juga melalui live Instagram kita ya. Jadi yang kangen sama Ibu Yuliana atau Ibu Sri Astuti ya buat anak-anak bisa langsung bisa cek di atau di follow @radio Tuntung Pandang di live kita, live Instagram ya. Dan juga siaran ini bisa diikuti di live streaming kita di tvfm.tanahlotkap.go.id. Setelah ini materi apa ini Bu yang akan dibongkar-bongkar nih? Tentang makanan sebagai sumber energi. Makanan hubungannya kita nih jadinya nih ya. Iya, asupannya kita ya, asupan energi. Jadi Baik. supaya banyak energi apa yang dimakan. Iya, semakin kita banyak makan energi gimana Bu? Apakah semakin rajin apakah semakin malas? Nah, itu tergantung orangnya masing-masing. Baik Ibu, silakan Bu dilanjutkan. Ya. Ibu saya lanjutkan materi hari ini, semoga nggak bosan dengar suara kami berdua. Iya. Dan masih semangat mendengarkan materi kami. Makanan sebagai sumber energi. Nah, sumber utama pada manusia itu adalah makanan. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi itu apa aja ya Bu Sri ya? Banyak ini Bu. Oh, banyak sekali. Salah satunya apa? Karbohidrat ya Bu ya? Iya, karbohidrat. Kemudian lemak juga bisa Bu. Bisa. Jadi bagi yang berlebih lemaknya itu bisa dibakar sebagai sumber energi. Dengan beraktivitas yang lebih. Ya, kemudian protein juga Bu bisa. Iya. Nah, sumber energi lemak, karbohidrat dan protein tadi merupakan Ibu awali dengan karbohidrat dulu. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang tersusun atas unsur karbon dan merupakan sumber energi utama bagi manusia.
Kalaunya kita mau energinya lebih, misalnya mau olahraganya rada banyak, kita perlu energi juga banyak, makanya banyak perlu karbohidrat. Apa aja sih yang makanan yang banyak karbohidratnya? Itu ada Nasi, Bu. Nasi. Benar, nasi kalau sudah dimasak, atau sering kita dengar beras. Beras ya, tapi nggak makan beras, Bu, saya. Iya, dimasak dulu. Kemudian ada jagung, gandum juga bisa ya, Bu ya. Ubi-ubian. Terus buah yang rasanya manis-manis bisa nggak, Bu ya? Oh, bisa, benar. Ini kalaunya kemarin ada anak-anak ya, nanti di kelas 2 mungkin, Bu ya, pelajarannya sistem pencernaan sudah kemarin sudah. ada. Kita bisa uji karbohidrat pada buah-buahan yang manis. Kalau hasil uji kita pernah coba di sekolah, Bu ya. Iya. Pisang. Itu sebenarnya karbohidrat. Pisang apa ya, Bu ya, yang banyak ya, Bu? Sebenarnya sembarang pisang. Tapi yang kemarin dicoba anak-anak tuh pisang awak kalau bahasa Banjar. Kalau bahasa Jawanya pisang apa ya, Bu? Kepak ya? Pisang awak. Kurang tahu, Bu. Pisang itu karbohidratnya pisang banyak. awam. Iya. Nah, jadi ada istilah katanya makan pisang itu kalau kita kehabisan makanan 3 hari bisa cukup Bertahan. untuk energi, bisa katanya. Begitu. Nanti bisa dicoba, tapi itu kalau nya kejepit ya. Kalau kehabisan makanan, ada pisang di sebelah, makan pisang. Karena kita sekarang luar biasa ya karena pandemi. Jadi kemudian ada protein. Nah, protein adalah senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Kadang ada fosfor dan S-nya juga. Protein, kalau tadi karbohidrat itu benar-benar sumber energi utama ya. Utama. Jadi kalau kita kehabisan energi, yang dipakai itu protein, kemudian yang dipakai lagi lemak. Nah, kalau untuk protein itu selain sebagai sumber energi, juga dia sebagai pembangun jaringan tubuh dan pengganti sel tubuh yang rusak. Misalnya gitu itu protein. Makanya kita itu perlu bukan makan nasi aja yang banyak. Jadi kalau makan nasinya aja 1 piring, ikannya secuil, itu juga salah. Jadi harus seimbang. Jadi anak-anak ibu di rumah, jadi jangan malas makan ikan ya, harus banyak supaya protein yang masuk ke dalam tubuh ini juga banyak. Jadi sebagai alternatif juga pengganti sumber energi ya, selain karbohidrat tadi. Protein ada 2 jenis, yaitu nggak mesti harus ikan. Ada protein nabati, Bu. Gitu ya, Bu ya. Bu, saya alergi. Ada beberapa anak ya yang alergi ikan laut. Ada proteinnya tinggi itu. Iya, saya itu, Bu. Nggak mesti anak-anak. Termasuk saya juga. Jadi itu bisa kita ini supaya protein di dalam tubuh untuk selain sebagai pembangun jaringan juga sumber energi, kita bisa menggunakan kacang-kacangan. Ada tahu, ada tempe. Nah, enak Ibu ya tahu tempe. Gorengan itu, Bu. Nyebut tadi sudah. Nah, kemudian protein hewani. Nah, contohnya ada ikan. Nah, kalau alergi ikan bisa daging. Daging ya. Tapi daging kemahalan, Bu. Telur. Telur. Nah, susu itu juga protein. Kemudian yang berikutnya tadi sebagai sumber energi juga lemak. Nah, tapi lemak ini kalau misalnya karbohidratnya banyak kita konsumsi, kalau kebanyakan lemak ya disimpan, akhirnya jadilah melar ke samping. Lemak adalah senyawa kimia yang mengandung unsur C, karbon, dan hidrogen, oksigen. dan oksigen. Karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak juga ada 2 jenis, yaitu lemak nabati dan juga lemak hewani. Kalau lemak nabati itu ada lemak yang berasal dari tumbuhan. Contoh kelapa ya, Bu ya. Jangan bilang kepala ya, Bu ya. Kelapa, kemudian kemiri, kacang-kacangan. Selain protein ternyata kacang-kacangan juga ada lemaknya. Buah bisa ada, Bu ya. Yang utama rasanya yang banyak lemak, buah alpukat, Bu. Enak itu bikin jus, Bu. Tapi hati-hati yang kolesterol katanya. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contohnya Bu. Keju. Benar, keju itu enak bener. Jadi ingat pisang keju, Bu. Keju. Ingat makan terus kayaknya. Energi, hubungannya dengan energi. Pisang keju, kuning telur ya. Kuning telur. Mentega bukan juga. Berarti putih telurnya nggak ada. Putih telurnya ada nggak ya, Bu ya, kira-kira ya?
Ada nggak ya kalau putih telurnya? Nanti kita coba ya, kita uji di lab nanti pas sistem pencernaan. Nah, lemak berfungsi sebagai, lemak sebagai energi 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori. Wah, lumayan banyak ya. Banyak ya. Makanya kalau nggak dipakai kesimpan numpuk. Nah, sekarang anak-anak kita karena masa pandemi malas gerak, mager. Rata-rata bermasalah dengan kelebihan berat badan. Iya. Pelarut vitamin. Nah, lemak juga selain sebagai sumber energi, juga sebagai pelarut vitamin A, vitamin D, E dan K. Adek ya Bu ya. Singkatannya adek. Bu, saya punya adek. Ibu kira punya adek, beneran ternyata saya sudah mengkonsumsi vitamin A, D, E, K dari makanan. Kemudian selain itu juga lemak pelindung organ-organ tubuh penting dan pelindung dari suhu rendah. Nah, saat dingin gini nih lemak, ada berfungsi banget. Tapi yang utama yang di sini kita bahas energi, kita bahasnya ke energi. Kira-kira paham anak-anak? Ya, semoga paham ya, karena kita cuma bisa mendengarkan. Ibu lanjut ke silakan Bu. Ke sistem. Bagaimana sih proses energi dari tadi protein, lemak bisa digunakan tubuh untuk berubah menjadi energi? Itu ada namanya transformasi energi dalam sel. Nah, mungkin ada yang bingung ya, karena kita kelas 7 kita nggak ngerti apa itu sel. Mungkin di SD pernah dengar ya Bu ya? Iya, pelajaran tentang sel. Apa itu sel? Sel itu kira-kira apa ya Bu ya? Lupa Bu jawaban anak-anak. Biasanya gitu ya. Sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup. Di dalam sel itulah terjadi sebenarnya proses perubahan energi di dalam tubuh makhluk hidup. Kalau pada tumbuhan, transport energi di dalam sel itu dibantu oleh yang namanya klorofil. Ngerti? Tahu namanya klorofil, dapat dilihat. Bisa dilihat Bu ya klorofil ya? Bisa kayaknya Bu, bisa. Yang menyebabkan daun warnanya hijau. Klorofil. Nah, jadi transportasi energi dalam sel itu ada transportasi energi oleh klorofil itu pada tumbuhan. Kemudian transportasi energi oleh mitokondria ini sebenarnya juga pada tumbuhan dan hewan, karena mitokondria itu kan ada di dalam sel, tumbuhan ada, di hewan juga ada. Klorofil, Ibu ulang lagi tadi ya. Klorofil adalah zat hijau daun yang terdapat dalam organel sel tumbuhan yang sering kita sebut namanya kloroplas. Kloroplas atau klorofil itu berfungsi dalam fotosintesis. Mungkin sering mendengar kata fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses pembentukan zat makanan kalau istilah sederhananya. Jadi di dalam proses fotosintesis itu ada mereaksikan karbon dioksida dari lingkungan dan H2O yang berisi unsur hara ditarik oleh akar berubah menjadi glukosa melalui proses dibantu oleh sinar matahari di dalam klorofil. Nah, selain menjadi energi kimia yang akan tadi dibentuk antara CO2 dan H2O menjadi glukosa tadi, itu juga nantinya hasil reaksi glukosa tadi dimasuk di dalam proses namanya adalah respirasi. Nah, apa itu respirasi? Respirasi adalah pernapasan. Nah, makanya kita perlu bernafas karena hasil makanan kita yang tadi ada protein, lemak, kalaunya di tumbuhan itu namanya tadi glukosa itu tidak bisa digunakan tubuh, tidak akan berubah menjadi energi tanpa ada proses namanya respirasi atau bernapas. Namanya adalah metabolisme sel. Adang ya, nanti kita akan lebih lanjut di pelajaran kelas 2 ya Bu ya, tentang sistem pernafasan. Jadi tujuan kita bernapas itu sebenarnya untuk memperoleh energi. Energi berasal dari mana? Itu berasal dari makanan yang kita makan, diproses melalui pencernaan.
yang nanti akan terpecah menjadi protein, lemak, karbohidrat. Nanti di metabolisme sel melewati namanya mitokondria, ini yang menghasilkan energi kita di dalam tubuh. Nah, kalau sudah masuk di mitokondria itu namanya transformasi energi oleh mitokondria. Jadi hasil pernapasan itu adalah dari kita bernapas memerlukan oksigen ya. Oksigen kalau sederhananya di tumbuhan ketemu dengan namanya gula C6H12, nanti akan terjadi metabolisme sel di mitokondria, akan menghasilkan uap air. Kemudian ada apa lagi Bu selain uap air? Di dalam karbon dioksida ya Bu ya. Karbon dioksida dan melepas dan energi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi udah kita jelaskan ya secara singkat tentang transportasi energi di dalam transformasi energi dalam sel. Masih keingatan energi transformasi energi dalam sel yang tadi ada hubungannya dengan transformasi oleh klorofil pada saat namanya fotosintesis, kemudian ada transformasi energi oleh mitokondria pada proses pernapasan yang melewati namanya adalah metabolisme sel melewati fotosintesis dan respirasi. Nah, ini materi kita hari ini, Bu. Kira-kira ada yang ditanyakan nggak ya? Tapi nggak bisa ya, tanya jawab kita ya, karena kita tidak berinteraksi langsung, kayak tatap muka. Ya, beneran anak-anak ibu di rumah mungkin pada manggut-manggut ini sudah. Masalahnya kalau menjelaskan tentang metabolisme sel ini kita berhubungan dengan apa ya? Diagram Bu ya. Karena kita menjelaskan sesuatu ciptaan Allah yang luar biasa, kalau kita teliti itu subhanallah. Dan kita bisa belajar bersyukur dari sini karena begitu sempurnanya Allah menciptakan di dalam tubuh kita sendiri pun kita bisa memproduksi energi tanpa bayar. Gratis. Coba kita menggunakan energi kayak bensin, ayo antrinya seberapa panjang. Baru kita 1 liter bensin. Tapi kalau energi kita cukup, kalau dari tubuh kita cukup makan yang benar-benar apa ya Bu, diatur, dijaga. Benar-benar makan yang seimbang dengan gizi, protein, akhirnya kita bisa dapat energi. Udaranya gratis juga Bu ya. Subhanallah. Jadi kalau kita belajar energi itu luar biasa, di alam disiapkan oleh Allah sudah, sedangkan di dalam diri kita ternyata ada energi yang luar biasa juga dan mesinnya gratis. Juga ada di dalam tubuh. Tapi kadang dalam benak saya gini Bu, berkaitan dengan sumber makanan ini. Bagaimana kalau misalnya kita yang suka makan mandai makan mandai, biasanya orang Banjar itu kan suka makan mandai. Kira-kira ada nggak itu kandungannya, karbohidratnya, proteinnya, lemaknya? Nah, itu perlu diteliti. Tapi kalau kita lihat dari seratnya itu, kayaknya ada seratnya itu Bu. Seratnya kan digunakan untuk memperlancar kita. Memperlancarkan BAB. Masalahnya sesuatu. Cari aja jawabannya ya. Padahal enak. Enak. Tapi itu pasti untuk memicu nafsu makan gitu. Bisa itu. Jadi kan bisa banyak pengganti makan karbohidrat. Iya benar. Karena menurut penelitian juga, nimbrung dikit ya. Perlu penelitian kalau semakin lama di fermentasi atau semakin enak dan juga semakin ada gasnya Bu. Nah ini yang sebenarnya perlu diangkat nih yang untuk penelitian Bu ya. Kalau kita biasa di universitas ada skripsi itu bisa diangkat loh. Kalau kemarin ada terasi. Pernah diteliti. Terasi itu enak tapi baterinya juga enak Pak. Banyak. Tapi dengan bijak memasaknya, Insya Allah aman ya. Karena hasil penelitian yang kemarin terasi nggak apa-apa ya karena makanan. Asal terasi dimasak dengan benar, bakterinya tidak tahan panas ternyata. Jadi mati. Jadi aman saja. Jadi aman. Bisa digoreng atau dibakar. Tapi kalau bisa jangan dimakan
mentah. Mentah ya. Kayaknya nggak enak juga Bu ya. Ada kan bikin. Iya kalau kita lewat aja udah. Kita lewat aja udah kalau di dekat-dekat pantai sana ya udah kerasa ya, belum dimakan. Oh, sudah. Ya. Oke Bu, udah selesai materinya? Sudah, Kira-kira bisa sudah nih. ya. Disimpulkan sama Bu Sri. Silakan. Ya, silakan. Jadi kesimpulannya hari ini materi kita energi dalam sistem kehidupan. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Energi memiliki berbagai bentuk seperti energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik ya. Kemudian energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau strukturnya atau posisinya ya. Kemudian energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi atau benda itu berpindah atau bergerak. Selanjutnya sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi yang diklasifikasikan menjadi sumber energi yang terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Kemudian makanan itu juga merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh manusia ya. Untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lain, manusia membutuhkan makanan ya sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian transformasi energi dalam sel itu terjadi dalam transformasi energi oleh klorofil, kemudian transformasi energi oleh mitokondria. Selanjutnya yang terakhir, metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Jadi metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis, ya, anabolisme ya, seperti fotosintesis dan reaksi penguraian atau disintesis. Kemudian katabolisme seperti respirasi. Nah, mungkin itu yang bisa kami simpulkan pada materi kali ini, yaitu sistem dalam energi dalam sistem kehidupan. Nah, ini merupakan materi terakhir di kelas 7 ya Bu ya. Jadi kadang rentan tidak tersampaikan karena keburu waktu habis penilaian akhir semester. Jadi ini pengalaman pribadi. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini jadi bisa mengcover itu ya. Jadi anak-anak Ibu dimanapun berada bisa mendengarkan siaran ini ya. Jadi bisa mendengarkan materi ini secara langsung ataupun nanti di YouTube kah atau di mana ya. Mungkin itu saja. Silakan Ibu Yuli. Demikian tadi penjelasan mengenai energi dalam sistem kehidupan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi siswa-siswi yang mendengarkan. Saya Yuliana SPD dari UPTD SMP 2 Batu Ampar dan Ibu Sari Astuti dari SMP Negeri 4 Batu Ampar. Undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Ingat selalu praktek protokol kesehatan dan laksanakan 3M. Apa itu Bu 3M? Menjaga jarak, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pelajaran kita hari ini, dan informasinya tadi kan banyak yang nggak sempat ya karena akhir semester ya. Dan hari ini alhamdulillah jadi buat yang mendengarkan bisa tersampaikan mata pelajaran ini ya, materi ini maksudnya. Baik rekan Student FM, terima kasih Bu Yuliana, Ibu Sri Astuti sudah berhadir di sini dan nggak kapok kesini lagi nanti ya. Dan tentunya kita mudah-mudahan ya program berdatang ini cepat selesai. Kenapa jadi cepat selesai? Karena itu artinya pandemi akan berakhir ya. Mudah-mudahan kita doakan selalu tentunya ya. Dan memang 3M ini sampai saat ini harus menjadi vaksin terbaik ya. Sebelum kita nunggu vaksin yang belum tahu kepastiannya ya. Iya, terima kasih buat rekan Student FM di siang hari ini. Kami informasikan bahwa program berdatang ini akan kami sajikan di hari Senin dan Selasa pada pukul 9 sampai jam 10 dan juga di Kamis, Jumat
di pukul 11 sampai pukul 12 siang ya. Terima kasih sekali lagi buat guru-guru yang berada di sini, dan tetap bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang persembahkan, baik informasi-informasi pendidikan dan juga hiburan. Jadi tetap stay tune di 102,3 MHz Radio Tuban FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di program datang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.